Aina Rabbuna, di mana Tuhan kita? Dan itu pertanyaan yang sering kita ributkan selama ini, sampai membentuk kelompok-kelompok. Ada yang katanya Aswaja, ada yang dituduh Wahabi. Bahasanya harus demikian, Aswaja mengaku, Wahabi dituduh. Tidak ada yang mengaku Wahabi dan dituduh Aswaja. Pak Ustaz, lalu bagaimana hukumnya bila ada yang berkumur-kumur dengan air kelapa muda? Maka ilham pertanyaannya, Mbak Mita Pri macam cara kedemanya kumur-kumur dengan air kelapa muda. Karena terbukti sampai hari ini kaum feminis yang menuntut kesetaraan tersebut hanya menuntut bekerja yang ada gaji, PNS, profesional dan lain sebagainya. Saya belum melihat ada demo-demo gerakan feminis ini yang menuntut agar orang perempuan diizinkan panjat kelapa seperti laki-laki. Sampai Ummul Mukminin Aisyah bercerita, beliau dengan Nabi itu setiap kali mandi tidak pernah sendiri-sendiri, selalu mandi bersama. Nabi dan Aisyah mandi bersama. Giliran Nabi yang mandi, Aisyah yang siram dan gosok badan. Giliran Aisyah yang mandi, Nabi yang siram dan gosok badan. Maka coba tanyakan kepada diri kita masing-masing, siapa yang pernah mengalami mandi bersama ini di awal-awal nikah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin jamaah salat isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah. Dari tadi subuh kita sudah memulai kajian dengan membahas sekelumit terkait surat Al-Baqarah dari ayat 183, 184, 185. Pada 186 ada sebuah penegasan dari Allah Ta'ala terkait perkara yang sering kita berbeda pendapat ketika kita meributkan sebuah jawaban dari pertanyaan yang juga sebenarnya tidak patut untuk ditanyakan. Allah itu di mana? Ada yang menjawab di mana-mana, ada yang menjawab di langit, di arasy dan lain sebagainya. Dengan berdasarkan kepada beberapa ayat juga dari Al-Qur'anul Karim. Padahal bila kita sedikit membuka kesadaran ketika sampai pada ayat 186 surat Al-Baqarah, asbabun nuzulnya berkaitan dengan pertanyaan ini juga. Maka Allah pertegas, wa idza sa'alaka ibadi, bila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni, tentang aku. Nanti di dalam tafsirannya ada yang bertanya, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun huwa fanunadihi. Apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kita hanya perlu berbisik saja, bermunajat, ataukah Tuhan kita itu jauh sehingga perlu berteriak untuk memanggil? Maka turunlah ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, jawablah bahwa aku itu dekat. Nanti ada lagi yang bahasa pertanyaan itu, aina rabbuna, di mana Tuhan kita? Dan itu pertanyaan yang sering kita ributkan selama ini, sampai membentuk kelompok-kelompok. Ada yang katanya Aswaja, ada yang dituduh Wahabi. Bahasanya harus demikian, Aswaja mengaku, Wahabi dituduh. Tidak ada yang mengaku Wahabi dan dituduh Aswaja. Yang banyak mengaku Aswaja dan dituduh Wahabi. Pilihan katanya harus tepat.
Nah, karena itu bahasa hukum. Apa yang terjadi? Allah Ta'ala secara tegas memberikan jawaban yang paling sesuai. Fa inni qarib, aku itu sangat dekat. Kedekatan tidak lagi menunjukkan tempat. Kedekatan tidak membutuhkan tempat. Ada dekat secara maknawi, ada dekat secara fisik. Di zaman teknologi sekarang, betapa kita akui ada orang yang dekat secara fisik tapi jauh secara batin. Duduk di dalam satu majelis tetapi tidak terjalin komunikasi. Ada orang-orang yang jauh tapi terpantau dan terhubung 24 jam dalam sehari. Saya berada di Luxmawe sekarang, di komplek Perta Arun Gas, tetapi di waktu yang sama saya bisa memantau kondisi rumah saya yang di Kota Madia Cet Keeng sana karena terpasang CCTV. Begitu ada tamu yang menelpon, "Pak Ustadz, kami sudah berada di depan rumah." Saya katakan, "Minta maaf, saya sedang berada di Luxmawe, tapi kayaknya Anda datang dengan mobil warna pulan, sudah turun di luar ya." "Kok Pak Ustadz tahu?" "Itulah kesaktian orang akhir zaman," saya katakan. Mungkin di masa lalu itu mukjizat, bisa mengetahui tempat yang jauh. Tapi sekarang bukan lagi mukjizat karena kecanggihan teknologi. Maka ada yang jauh di badan, dekat di hati. Ada yang jauh di hati tetapi dekat di dalam pandangan. Allah Ta'ala menyebutkan qarib dalam semua dimensi. Maka seharusnya pertentangan itu sudah selesai, karena memang sepatutnya tentang Allah sangat tidak layak untuk diajukan pertanyaan Allah itu di mana. Karena untuk sesuatu yang tidak bertempat, pertanyaan itu sangat keliru. Dulu kita pernah buat analogi, mencari jawaban atas pertanyaan Allah itu di mana hampir mirip dengan menjawab pertanyaan siapa nama istri Jokowi yang berasal dari Batupat. Tidak akan ketemu jawabannya. Siapapun nama yang kita ajukan sudah pasti salah, karena Jokowi nggak pernah kawin di sini. Kita Pegah Ramlah, Jamilah, Latifah, Syarifah, Bandung kan. Maka menjawab pertanyaan Allah di mana, apapun jawaban sudah pasti salah, karena pertanyaannya keliru. Sebab terkait dengan Allah, kita tidak disuruh mencari tahu Allah itu di mana. Kita disuruh oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Yaqin yang dimaksud bukan yakin yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, pemahaman tanpa ada ragu, tapi yakin yang dimaksud adalah kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Pada ayat 187 sebagai penutup uraian dari ibadah Ramadan di dalam surat Al-Baqarah, Allah buka keterangan, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum." Dihalalkan untuk kalian di malam-malam puasa melakukan rafas, segala bentuk aktivitas seksual dengan istri-istri kalian. Ini sebuah dispensasi kemudahan di dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak terdapat pada syariat sebelumnya. Sekalipun puasa telah wajib pada syariat yang sebelumnya, tapi puasa mereka sangat berat. Dan kita tidak akan bersyukur sampai kita tahu bagaimana bentuk beratnya puasa mereka. Yang pertama, selama menjalani ibadah puasa, umat-umat sebelum kita, Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in, tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan istrinya sendiri, apalagi dengan istri orang lain, sepanjang Ramadan. Tapi begitu datang Ramadan kepada umat Islam, Allah berikan penegasan, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum." Bahkan dalam kasus terbaru, pertanyaan itu makin aneh-aneh diajukan. Ada yang bertanya ke saya, "Ustadz, bagaimana hukumnya pasangan suami istri yang berbuka puasa dengan kegiatan senggama?" Langsung puasanya dekat. Itu pertanyaannya. Karena siang hari itu dianggap sebagai pelanggaran berat dan kifaratnya mulai dari memerdekakan budak, bila tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, bila tidak mampu memberi makan 60 orang fakir miskin. Tapi itu diajukan. Maka jawaban sederhananya, yang dilarang hanya ketika dalam keadaan puasa. Ketika sudah tiba waktu buka puasa, segala hal yang dilarang tersebut yang dasarnya mubah kembali menjadi mubah.
Makan siang hari dilarang, waktu berbuka silahkan makan. Minum siang hari dilarang, ketika tiba waktu berbuka silahkan minum. Bersenggama siang hari suami istri hukumnya haram, ketika waktu berbuka silahkan buka puasa dengan bersenggama. Itu menu yang terbaru abad 20. Ada yang bertanya lebih aneh lagi, kalau kumur-kumur siang hari bulan Ramadan boleh Pak Ustaz, lalu bagaimana hukumnya bila ada yang berkumur-kumur dengan air kelapa muda? Maka ilham pertanyaannya Mbak Mitapri macam cara agimanya kumur-kumur dengan air kelapa muda. Sebenarnya itu bukan kumur-kumur, Mitapri. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Penjelasan berikutnya menyadarkan kita tentang bagaimana Islam ini mengangkat harkat dan martabat para wanita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri-istri itu bagi kalian adalah pakaian, dan kalian bagi mereka juga merupakan pakaian. Hubungan yang setara antara suami dan istri. Maka kalau ada pihak-pihak yang membenturkan antara syariat Islam dengan persoalan gender, sungguh dia orang yang paling tidak memahami tentang ajaran Islam. Maka sekarang perjuangan emansipasi itu hanya menuntut sebenarnya ruang bekerja yang nyaman bagi orang perempuan, bukan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Karena terbukti sampai hari ini kaum feminis yang menuntut kesetaraan tersebut hanya menuntut bekerja yang ada gaji, PNS, profesional dan lain sebagainya. Saya belum melihat ada demo-demo gerakan feminis ini yang menuntut agar orang perempuan diizinkan panjat kelapa seperti laki-laki. Enggaklah merumpok lah. Mereka hanya menuntut di ruang-ruang yang nyaman saja. Maka yakinlah mereka tidak jujur dengan tuntutannya. Padahal Islam telah memposisikan para wanita itu di tempat yang paling terhormat, duduk di rumah sebagai Rabbatul Bait. Maka dalam hadis ketika Nabi menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Dilanjutkan oleh Nabi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya. Ini sebuah gambaran yang barangkali menghantam tradisi kita di Aceh ini, di mana pasangan yang baru menikah, pengantin baru, diharuskan dalam tanda kutip diwajibkan untuk tinggal di komplek PMI, Perumahan Mertua Indah. Akhirnya wanita yang berstatus istri ini tidak menjadi pemimpin di rumah suaminya karena memang suaminya tidak punya rumah. Maka terjadilah benturan peradaban antara mertua dengan menantu. Maka konflik inilah yang menyebabkan rapuhnya ikatan rumah tangga, menyebabkan seorang suami mengalami konflik batin saat istrinya ribut dengan ibunya. Secara syariat, sebagai suami kita diwajibkan patuh dan hormat kepada ibu, bukan kepada istri. Tapi secara naluri kita lebih memihak kepada istri daripada kepada ibu. Kita punya banyak pembelaan. Kita bisa saja menyatakan, untuk ibu saya tidak memilih Anda menjadi ibu saya, tapi istri saya yang pilih dia untuk menjadi istri saya. Kita buat banyak pembelaan. Padahal secara syariat kita harus memihak kepada ibu daripada kepada istri. Maka dalam Islam, untuk menghindari konflik dan konflik batin ini, setiap yang baru menikah harus keluar dari rumah orang tuanya. Maka sebagai orang tua yang punya anak gadis, ketika tiba waktu untuk menikah, selesai ijab dan qabul, tanyakan kepada anak kita yang baru menikah tersebut, kalian ingin tinggal di rumah dengan kami? Ada ruangan kosong di depan. Kalian ingin tinggal terpisah dari kami? Kami sediakan biaya seala kadar. Jangan usir mereka dari rumah dan jangan paksa mereka tinggal di rumah. Kenapa? Ada eksplorasi kebahagiaan di awal-awal menikah itu yang tertunda, dan itu menghambat kebahagiaan di masa depan. Baru saat kita baca sejarah kehidupan Rasulullah, betapa beliau dengan istrinya dan para istri, sampai Ummul Mukminin Aisyah bercerita, beliau dengan Nabi itu setiap kali mandi tidak pernah sendiri-sendiri, selalu mandi bersama. Nabi dan Aisyah mandi bersama. Giliran Nabi yang mandi, Aisyah yang siram dan gosok badan. Giliran Aisyah yang mandi, Nabi yang siram dan gosok badan. Maka coba tanyakan kepada diri kita masing-masing, siapa yang pernah mengalami mandi bersama ini di awal-awal nikah?
Anda kejut? Udah sepakat dengan istri mandi berdua, sampai di pintu kamar mandi, tiba-tiba ayah mertua batuk, gadoh bertuh hiplung. Tidak sempat menikmati kebahagiaan ini. Ini contoh-contoh sederhana. Maka di dalam Islam diajarkan prinsip-prinsip ini melalui sindiran di dalam ayat Al-Quran. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Maka yang sudah berkeluarga, minta izin baik-baik pada orang tua untuk tinggal terpisah. Bila kaya beli rumah, kurang kaya sewa rumah, tidak kaya tinggal digerepuh. Yang penting merdeka. Itu adalah istana tempat istri berkuasa. Maka dalam tradisi Aceh, istri disebut sebagai porumah, pemilik rumah. Walaupun rumah suami yang beli dari sejak masa lajang, dia beli tanah, dia bangun pondasi, dia bangun rumah, dia isi perabot, tapi ketika seorang istri dia masuk ke dalam, istri yang berkuasa di dalamnya baru keluar apabila diceraikan dan iddahnya selesai. Ini pengajaran yang sangat tinggi di dalam Islam. Maka bila para istri diperlakukan demikian rupa, sungguh rumah tangga itu menjadi istana bagi orang-orang yang masuk ke dalamnya. Maka di saat itulah istri menjadi seorang guru untuk anak-anaknya. Dan kita tidak pernah mempersiapkan para wanita untuk menjadi seorang guru. Kita mempersiapkan para wanita untuk menjadi seorang babu. Maka betapa anak-anak kita yang perempuan kita sekolahkan yang tinggi, dan kita janjikan nanti kamu jadi pegawai negeri, nanti kamu bekerja di perusahaan fulan. Tidak pernah kita berikan pendidikan yang tinggi dengan iming-iming nanti kamu menjadi ibu yang luar biasa. Maka betapa dalam sejarah kita perhatikan seorang Soeharto almarhum, Allahumma ghafir lahu, ibunya wanita biasa, tetapi karena mendidik anak secara luar biasa, setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha kita tonton di layar televisi seorang presiden di republik yang besar sungkem di lutut seorang wanita yang tidak mempunyai gelar akademik sama sekali. Berganti sampai masa reformasi, seorang jenderal tinggi besar raya panjang membulai dada seperti SBY duduk sungkem mencium lutut seorang wanita yang tidak punya pendidikan sama sekali, apalagi gelar akademik. Kenapa? Karena wanita ini menjadi ibu seutuhnya mendidik generasi. Hanya dalam 7 tahun terakhir kita tidak sempat lagi melihat presiden yang sungkem ke ibunya. Entah nggak punya ibu, entah nggak jadi presiden. Wallahu alam. Ini keteladanan sejarah yang hilang dari negeri kita. Kalau presiden mencontohkan itu setiap hari, maka sungguh sulit bagi orang seberhasil apapun kehidupannya untuk tidak menemui ibunya dan mencium lutut mereka. Islam jadikan wanita di tempat yang paling terhormat, tapi alam ini menjadikan wanita hanya penghias, pelengkap penderita. Iklan sepeda motor, wanita jadi bintangnya. Iklan rokok, yang bahkan wanita sangat tidak ingin merokok, bahkan mereka menjadi korban dari asap rokok suaminya, tetap menjadi iklan untuk rokok tersebut. Islam tidak pernah menjadikan wanita sebagai bintang iklan. Islam menjadikan wanita sebagai bintang kehidupan, bintang di dalam rumah tangga. Maka hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah, karena itulah di malam-malam seperti ini sebenarnya para wanita sangat tenang di rumah, karena mereka tidak dituntut datang ke masjid untuk beribadah. Ibadah mereka duduk di rumah, salat mereka adalah di rumah. Tapi Nabi tetap menyatakan, la tamna'u ima Allahi masajidallah, jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang perempuan datang ke masjid-masjid Allah. Wa buyutuhunna khairun lahunna, tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, rumah mereka lebih baik daripada di masjid. Tapi sekarang ternyata orang perempuan semangat ke masjid saat yang laki-laki semangat untuk duduk di rumah. Dunia yang terbalik insyaallah. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan membuka wawasan kita dan dapat memperbaiki apa yang telah rusak dari generasi kita, agar tidak terulangi pada generasi yang akan datang, agar anak-anak kita ketika menjalani kehidupan berumah tangga memulainya dari SPBU, walaupun harga bahan bakar terus naik, tetap dimulai dari nol insyaallah. Maka demikian dari saya, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.